Apa sih yang memotivasi ibu untuk masuk Islam? Ketertarikan ibu tentang ajaran Islam, kesederhanaannya terutama di tauhid, keesaan Allah, kesederhanaan ibadah. Kemudian Gimana perasaan ibu setelah masuk Islam pertama kali kemarin? rasanya benar-benar haru, Kak Iya. Yul, sampai meneteskan air mata ibu. Nah, ibu ini kan seorang Katolik yang taat. Oh. Nah, ya, ibu juga pengurus di gereja, kemudian juga ibu juga penggagas doa-doa lingkungan. Nah, ya, makanya banyak suka duka dan banyak pertentangan lah dari keluarga Iya. di awal-awal karena tidak menyangka kan taat. Yang memang ibu tidak pernah meninggalkan ibadah kalau untuk di hari Minggu itu di agama ibu sebelumnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di ruang podcast Ismuhu. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih bersama seorang muslimah yang sudah 1 tahun ini memeluk agama Islam. Nah, ini dia bersama Ibu Maryam. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Oke. Nah, jadi Ibu Maryam ini adalah seorang guru yang sudah berapa lama, Bu? Sudah sekitar 16 tahun. Oke, boleh ceritakan sedikit dong, Bu, latar belakang Ibu, namanya, umurnya, dan pekerjaannya. Baik, Kak Ayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. lengkap Ibu Maria Olivia. Setelah mualaf, Iya. Ibu menggunakan nama Maryam. Pekerjaan Ibu adalah sebagai seorang pendidik guru di daerah Kuburaya, tepatnya di Kuala Mandor B. Oh. Nah, ya, Ibu mengajar itu dari tahun 2009. Sudah lama ya? Iya, banyak suka dukanya Kak Iya. Ayu. Iya. Karena kita mengajar di daerah perkampungan ya, suka dukanya itu banyak sekali Kak Ayura. Jauh banget ya, Bu, ya? Dari rumah sampai ke tempat ngajar itu berapa jam, Bu? Kalau menggunakan sepeda motor itu bisa 1,5 jam itu Kak Ayura kalau cuaca tidak mendukung ya, karena masuk ke perkebunan sawit. Iya. Jadi di sana jalannya juga jelek ya, Bu, ya? Iya. Kalau kering berdebu, ya. Kalau hujan becek gitu ya. Suka dukanya kami di sana seperti Iya. itu. Tidak seperti guru-guru di daerah kota yang bisa sampai ke sekolah tuh dengan seragam yang masih bagus begitu. Iya. Kalau boleh tahu Ibu ini seorang pegawai atau honorer, Bu? Alhamdulillah Kak Ayura, Ibu seorang pegawai, udah PNS. Pada tahun 2009 Ibu mengikuti tes CPNS, alhamdulillah diberi lulus. Oh iya, langsung ditempatkan di Iya. Kuala Mandor itu ya, Bu, ya? Iya, benar. Terus Ibu ini kan seorang mualaf ya, Bu, ya? Iya. Kalau boleh tahu udah berapa lama nih, Bu? Alhamdulillah Ibu mualaf ini sudah 1 tahun lebih. Nah, dari 16 Februari 2024. Oh, 24 baru tahun kemarin ya, Bu, ya? Iya, benar sekali Kak Ayura. Kalau boleh tahu apa sih yang memotivasi Ibu untuk masuk Islam? Yang memotivasi Ibu itu banyak sekali Kak Ayura. Nah, yang pertama itu memang ada ketertarikan Ibu tentang ajaran Islam, kesederhanaannya terutama di tauhid, keesaan Allah, kesederhanaan ibadah, kemudian ada juga pengalaman spiritual dan kemudian faktor lingkungan juga. Oh iya, di Iya. sana Islam ya, Bu. Kalau di keluarga sendiri apakah ada yang Islam, Bu? Di keluarga kami banyak juga yang mualaf. Nah, tapi mualaf karena faktor menikah. Jadi saya melihatnya tidak begitu taat begitu. Orang tua belum masuk Islam? Belum. Belum. Oh, Iya. tinggalnya sama siapa, Bu? Saya alhamdulillah tinggal sendiri. Oh, sendiri. Orang tua ada di rumah sendiri juga di daerah Paris 1. Aslinya di mana, Bu? Aslinya memang dari Pontianak. Dari Pontianak. Kalau orang tua ibu itu ibunya dari Kabupaten Landak, kemudian bapak orang rantau dari Flores. Oh ya, jauh ya, Bu, ya. Iya. Terus gimana perasaan Ibu setelah masuk Islam pertama kali kemarin? Rasanya benar-benar haru, Kak Iya. Yul, sampai meneteskan air mata ibu. Nah, ibu ini kan seorang Katolik yang taat. Oh. Nah, ya, ibu juga pengurus di gereja, kemudian juga ibu juga penggagas doa-doa lingkungan. Nah, ya, makanya banyak suka duka dan banyak pertentangan lah dari keluarga Iya. di awal-awal karena tidak menyangka kan. Mereka menyangka kalau ibu ini berkeluarga, mungkin mereka tidak heran. Nah, Iya. dari orang yang taat, yang memang ibu tidak pernah meninggalkan ibadah kalau untuk di hari Minggu itu di agama ibu sebelumnya. Iya.
Boleh ceritakan dikit yang paling tertarik sekali, apa sih yang mengetuk hati ibu nih, oh saya mau masuk Islam nih gitu? Iya, itu pengalaman spiritual ya, Kak Ayura. Ibu awalnya itu merasa ada ketenangan. Ibu merasa gelisah pertamanya, walaupun sudah pergi ke ibadah ke gereja pada saat itu, tetapi seperti berbeda, ada sesuatu yang berbeda, tidak seperti biasanya. Yang biasanya ibu tenang, santai, enak begitu kan, tapi kayak mengalami adanya apa ya, rasanya ketidaktenangan begitu. Sampai ibu itu 1 tahun tuh ibu tuh tidak lagi pergi ke gereja. Iya, pada saat itu ibu juga heran kenapa ya dengan diri ibu ini kan. Jadi ibu memutuskan terakhir kali itu pada saat itu ibu masih ingat sekali pada saat Paskah, sampai ditegur sama teman ibu, kamu kan Kristen kenapa tidak beribadah? Saya sendiri juga tidak tahu, ibu bilang begitu kan. Sempat juga di teman muslim itu ibu waktu itu numpang ibadah juga, karena waktu sebelumnya itu di Katolik itu kan ada ibadah Rosario itu kan. Nah jadi setiap menjelang malam itu ibu memang ibadah. Nah jadi pada saat lagi di rumah teman ibu menyempatkan untuk ibadah juga. Iya, makanya teman-teman lingkungan kaget juga pada ya. heran karena tidak pernah terpikir oleh mereka, tidak ada rencana. Kemudian ibu melihat kesederhanaan di dalam Islam. Iya. Ibu sangat diterima, walaupun pada saat itu ibu belum muslim, tetapi ibu tuh sangat dirangkul. Di situ yang membuat ibu terenyuh. Dan juga pada saat pertama kali itu ibu pernah berbincang sama teman ibu, boncengan di motor ini ya, begitu melihat indahnya Masjid Mujahidin waktu itu. Indahnya Masjid Mujahidin, sampai ibu bertanya sama teman yang muslim, boleh enggak kalau saya itu foto di sana? Masuk di sana, foto di sana gitu kan, melihat di malam hari itu indah sepertinya. Padahal kalau dilihat juga gereja juga ada yang megah ya di sini. Tapi tidak pernah ada ketertarikan untuk ibu. Sampai teman juga heran, benar nggak kamu nih? Iya, saya kayaknya teduh gitu di sana. Sampai pernah itu pengalaman mendengarkan suara takbir, ibu itu sampai merinding, sampai meneteskan air mata. Di situ yang ini kenapa ya gitu ya. Sampai bertanya-tanya sama teman kan, belajar sama teman juga, gimana nih saya kayaknya gelisah. Terus saya sering terbangun di tengah malam. Kalau kita sekarang kan untuk tahajud itu benar. Oh, kamu beruntung sebenarnya kalau di muslim itu, kata teman kan. Memang kenapa, saya tanya juga kan, punya teman dekat juga udah seperti kakak itu muslim yang taat juga dia. Saya melihat dia sholat pada saat itu terenyuh juga saya, kok indah gitu ya, sederhananya, dari kesederhanaan ibadah kok indah begitu saya melihatnya di situ, Kak Ayura begitu. Kalau dari yang tadi ibu kan bilang dengar takbir nih hatinya jadi terenyuh, sampai masuk Islam sendiri itu berapa lama tuh Bu selangnya? Kira-kira 1 tahun. 1 tahun ya? Iya, pada saat itu Kak Ayura, ibu tuh masih maju mundurnya tuh beratnya ke orang tua pada saat itu. Tetapi ibu berpikir lagi, kalau saya menunggu sampai kapan ini kalau saya tidak berani memutuskan begitu kan. Nah, sampai kapan saya seperti ini begitu. Dari orang tua sendiri pertama kali ibu ngasih tahu atau ibu tutupin dulu? Alhamdulillah pada saat itu memang ibu tutupin, karena tahu keluarga kami memang keluarga yang keras begitu kan, apalagi tahu saya sampai mungkin berpindah. Nah, itu pasti saya sudah tahu jawabannya dan mungkin memutuskan langkah saya gitu kan. Jadi memang sengaja ibu rahasiakan pada saat itu. Setelah ibu memutuskan untuk sudah muslim, baru ibu pelan-pelan pada saat itu. Pertama kali itu Kak Ayura, ibu datang menggunakan hijab. Iya, kaget semuanya. Awalnya ibunya itu, ibu saya biasa saja. Oh iya. Kok biasa ya begitu kan, itu yang agak takjub. Kok biasa ya. Terus karena mungkin omongan dari keluarga begini begitu, namanya orang tua kan ya agak goyah juga dia di awalnya, yang kayaknya biasa saja, kelama-kelamaan mulai timbul pertanyaan, kenapa? Nah, di situ. Tapi saya menjawabnya ya dengan yang sederhana saja, saya bilang gitu kan. Kalau Bapak sendiri gimana? Bapak sudah almarhum Kak Ayura, dari 2013 sudah ditinggal sama bapak saya. Kalau saudara-saudara ibu? Kami dari 4 bersaudara, kebetulan ibu yang bungsu, anak nomor 4, yang pertama itu kakak saya di Ketapang, kemudian ada abang juga yang tinggal nggak jauh dari orang tua ya. Mereka sangat bertentangan semuanya. Kaget semua ya Bu ya? Semua, sampai hari ini yang masih ada abang ibu yang belum terima sampai sekarang ya.
Perjalanan panjang memang Iya. Kak Yura. Apa sih yang paling sedih gitu Bu, pas masuk Islam ini, kayak apa tuh orang-orang nggak terima gitu, yang paling bikin Ibu aku nggak diterima nih masuk Islam gitu dari Yang keluarga-keluarga. sangat terenyuh hati ibu waktu itu, ibu memberanikan diri untuk berbicara bahwa ibu sekarang sudah muslim. Nah pada saat itu ibu dilarang sama abang. Dia mengatakan bahwa kalau kamu tidak berguna lagi, berdoa untuk orang tuamu, untuk bapak juga, katanya begitu kan, doamu tidak akan diterima, katanya begitu. Tidak akan diterima. Saya cuma menjawab persoalan doa itu hanya Allah yang maha tahu sampai atau tidak doa saya menjawab seperti itu. Kemudian yang membuat sedih itu abang saya mengatakan bahwa nanti kalau ibu ada apa-apa, ibu meninggal, kamu jangan boleh datang ke rumah ya. Tetapi Kak Yura, saya dalam sholat itu saya selalu meminta kepada Allah agar saudara-saudara saya hatinya dilembutkan. Alhamdulillah perlahan-lahan dikabulkan sama Allah, walaupun belum 100% menerima saya sebagai seorang mu'alaf. Iya. Dari sampai sekarang juga Ibu ya. Iya. Jadi Ibu juga masuk Islam juga ndak langsung diterima sama keluarga ya. Kalau teman-teman lingkungan sendiri gimana Bu? Lingkungan kerja juga begitu, karena saya waktu itu juga pengurus di kecamatan. Setiap acara Natal itu memang saya memang orang nomor 1 yang mengurus semuanya, menghandle. Nah pada saat itu juga saya heran tuh Kak Yura, kenapa tiba-tiba saya tuh keluar dari grup yang saya buat begitu kan. Nah di situ timbul pertanyaan dari teman-teman, saya tuh sudah mulai keluar dari grup-grup keagamaan. Nah di sana mereka bingung. Alasan saya cuma simpel, handphone saya tidak mampu, saya mengatakan seperti itu. Tetapi memang sudah tidak berkenan rasanya di hati saya begitu ya. Sampai sekarang juga teman-teman dari agama saya yang sebelumnya tuh ada yang juga memusuhi saya, maksudnya tidak mau bertegur sapa sama sekali. Sampai sekarang ya Bu ya? Masih ada, mereka masih tidak terima. Nah sebelum Ibu mengucapkan syahadat sebelum masuk Islam kemarin, ada nggak sih rasa takut gitu mau masuk Islam? Pada saat itu cuman yang ada di pikiran saya itu cuman ibu saya. Nah tinggal orang tua satu-satunya. Bagaimana ini, apa saya bisa, saya mampu, itu yang membuat agak maju mundur tuh Kak Yura. Tetapi saya tetap meneguhkan hati saya harus siap. Sampai kapan saya seperti ini? Sampai kapan saya tidak beribadah lagi? Begitu, iya. Pada saat itu juga saya tuh dibimbing sama teman saya, sahabat saya. Sebenarnya mau saya hadirkan tadi, cuman beliau lagi sakit, jadi tidak saya hadirkan hari ini. Dia yang sangat menemani ya Bu ya? Sangat mensupport saya. Dia juga termasuk orang yang kaget karena dia selalu mengingatkan saya ketika beribadah ke gereja pada saat itu. Dia orang pertama yang selalu mensupport saya. Di Muslim juga saya melihat keindahan. Kita benar-benar dirangkul. Kita bukan lagi, walaupun tidak sedarah, kita memang saudara. Masya Allah. Iya. Tidak melihat status kita siapa, di situ yang memang benar-benar keindahannya. Kemudian yang saya tertarik itu dari ibadah juga Kak Yura. Kita sangat kesederhanaan di dalam Muslim, sholat, puasa. Nah itu benar-benar terasa begitu. Jadi puasa juga kemarin, puasa pertama nih Bu ya. Gimana perasaan puasa pertama Bu? Alhamdulillah memang rasanya luar biasa. Melaksanakan ibadah sholat Id juga kan benar-benar luar biasa. Nah Kak Yura, yang membuat saya pada saat itu juga agak ragu gitu, bukan ragu sih ya Kak Yura ya, maksudnya agak mampu nggak, bisa nggak saya. Pertama saya bisa nggak sholat di usia yang sekarang yang tidak muda lagi ya kan, bisakah saya? Nah ternyata dimampukan sama Allah saya. Alhamdulillah. Awal mulanya tuh saya dipandu sama teman saya, terus saya menggunakan YouTube, dipandu oleh YouTube juga saya kan. Terus kalau saya dipandu sama YouTube terus, kapan saya bisa mandiri? Saya minta setiap doa sama Allah, ya Allah mampukan saya, bisakan saya untuk menghafal walaupun surah-surah pendek ya, tapi alhamdulillah bisa semuanya. Jadi Ibu juga waktu puasa pertama juga kan berarti di Ismu ya Bu ya? Iya. Melihat suasana sini. Melihat suasana sangat luar biasa. Kita tuh benar-benar dirangkul gitu. Dari kalangan mana saja lah. Dan pengalaman juga Kak Yura ya, di sini yang membuat pengalaman spiritual itu pertama kali itu Ibu masih ingat sekali, begitu tidak ada ketenangan tuh Ibu dipandu sama teman Ibu. Kalau kami di Muslim itu berwudu. Nah wudu ini menjadi salah satu penguat saya, memantapkan diri saya untuk menjadi seorang mu'alaf Kak Yura. Memang benar-benar walaupun hanya berwudu itu benar-benar
saya bilang kekuatannya tuh luar biasa. Setelah saya mencoba berwudu, kemudian saya merasa tenang. Iya. Kata teman saya, kalau air putih pun katanya akan menjadi obat kalau kamu Berwudu. iya percaya tadi. Iya. Itu pengalaman yang benar-benar luar biasa. Saya mendapatkan benar-benar sekarang itu memperoleh ketenangan. Iya, setelah masuk Islam ini, Iya, Bu, ya. tidak ada gelisah. Setiap menghadapi masalah saya serahkan sekarang sama Allah semuanya. Masya Alhamdulillah, walaupun Allah itu tidak terlihat, tapi saya seperti diberi jawaban. Iya, di situ konsep tauhid keesaan Allah tuh memang yang masuk akal itu ya di Muslim, Iya. yang rasional menurut saya dari ajaran-ajaran agama lain. Ketika awal masuk Islam nih Bu, ada nggak kendala? Kan ini kita juga sholat tiap hari ya dipakai. Nah, ada kendala nggak untuk belajar bacaannya, wudunya gitu? Iya, awal-awal itu wudhu memang saya dipandu, kemudian juga kita sudah menggunakan sosial media kan, jadi udah banyak lah buku yang bisa kita dapatkan ya Iya. dari Google juga sudah banyak. Jadi saya pertama-tama itu memantapkan itu dengan berwudhu, menyempurnakan wudhu, kemudian memang bacaan sholat itu saya memang baca, ada buku dikasih sama ustadz juga, Iya. dikasih sama teman, buku Iqra segala macam kan dipelajari sambil waktu-waktu senggang dibaca. Kemudian memang Al-Fatihah itu waktu itu saya ingat sekali waktu SD memang udah hari-hari Udah tuh, nggak asing ya, Bu, ya? nggak asing lagi, jadi kok bisa hafal Iya. gitu kan, bisa hafal karena dilafalkan setiap hari kan itu waktu di sekolah. Kemudian juga dengan tulisan-tulisan Arab itu walaupun saya nggak tahu artinya, kami juga dulu walaupun Kristen disuruh Iya. ngikut nih karena Oh, tidak ada guru iya. agama. Yang penting kita mendapat nilai begitu kan, pikir positif aja. Oh, jadi Ibu juga pernah ikut sekolah Islam gitu ya Bu Iya, ya? Belajar di sekolah negeri tapi ajarannya Islam. iya, Oh. nulis Arab bisa juga. Iya. Jadi ya sangat menyenangkan lah menurut saya kan Iya. di situ dari hal-hal kecil begitu. Kemudian sholat itu memang dipandu sama teman, terus saya berkata, ini kalau memangnya saya setiap sholat saya harus pergi ke rumah teman gitu kan, kapan saya bisa mandiri? Ini harus bisa. Saya sudah bertekad memutuskan sesuatu yang besar untuk hidup saya, jadi saya tidak boleh meninggalkan begitu saja, karena menurut saya sholat dulu yang kita benerin nih, Iya. Kak Ayura. Bagaimana kan kita melaksanakan 5 waktu tadi. Nah kemudian pertentangan dari keluarga, kemudian saya berhijab kemarin juga sempat ditentang, Oh, sempat dicaci maki, agak sedih juga kan, karena yang saya tahu menurut mereka tuh Muslim tuh keras, begini begitu. Tapi sebenarnya Muslim itu indah menurut saya. Hidup yang penuh aturan. Dalam ibadah saja kita diatur, cara Iya. berpakaian kita diatur. Nah di situ indahnya. Kalau dari Ibu sendiri sebelum masuk Islam memandang Islam tuh kayak gimana sih? Saya memandang Islam itu udah memang Indah. indah karena terus terang nih Kak Ayura, Iya. walaupun saya Kristen pada saat itu Katolik, saya tuh selalu ikut buka puasa bersama. Oh. Diundang teman-teman saya juga heran kenapa saya Katolik nih selalu Iya. diantusias mereka ngajak saya. Ya saya juga antusias. Sampai orang tua saya bilang, kamu nih mau masuk Islam kah? Juga pernah begitu kan? Iya, sangat indah begitu kita menyiapkan untuk buka puasa. Kemudian di ngabuburit, pokoknya bulan puasa tuh saya sangat antusias waktu itu, Iya. walaupun saya bukan seorang Muslim pada saat itu yang saya ingat gitu, yang Iya. benar-benar indah begitu. Saya dirangkul, ya sampai undangan untuk buka puasa bersama itu hampir tiap hari. Iya. saya. Ikut juga ya Bu Iya, ya, iya. ikut wartakjil juga ya. Iya. Iya. Terus kalau sekarang Ibu udah mulai belajar Quran juga ya katanya ya? Iya, saya ini masih Iqra. Oh, iya. Iya kan di usia segini walaupun saya seorang pendidik, saya bilang saya juga perlu belajar. Iya. Dengan siapapun saya belajar begitu kan ya. Saya sekarang sudah mulai ke Iqra, udah pindah ke Iqra 2. Jadi Ibu kapan menyempatkan waktu untuk belajar Iqra? Kan ngajar juga ada Iya. aktivitas. Saya biasanya setoran sama temen tadi. Temen di tempat ngajar ya? Enggak, di sahabat saya tadi yang Oh, jadi pulang gitu ke rumahnya? Iya. Biasa dipandu sama dia. Dia yang selalu ini, yang mensupport saya, yang selalu mengingatkan saya. Dia walaupun orangnya bawel gimana, tapi untuk diri saya bilang, kamu ini untuk diri kamu bukan untuk saya, dia bilang begitu kan. Ketika saya kadang melewatkan sholat mungkin jamnya kan. Oh, jadi dia yang agak mengingatkan ya? Kapan lagi, apa yang kamu cari? Dia bilang begitu kan, kita hidup ini hanya menunggu waktunya saja, kapan, dia bilang begitu ya.
rumah teman ibu yang mandu ini dekat atau jauh dengan ibu siapa namanya yang dengan Ibu Linda. Oh, Ibu Linda. Iya, Jadi rumah Ibu Linda nih jauh atau dia dekat? di daerah Parit Mayor. Nah, saya setiap pulang kerja tuh mampir ke sana. Oh, lumayan ya berarti ya, jauh dari rumah ibu ya. Iya, jauh. Setengah jaman ya, Bu ya. Cuman keluarga dia tuh sangat menerima saya kayak udah saudara kandung Iya. begitu ya. Di situ saya melihat keindahannya bahwa kita seorang muslim itu bukan hanya sedarah begitu, dianggap benar-benar keluarga begitu. Jadi jauh ibu ini ya dari tempat ngajinya Iya. ke rumah itu jauh setengah jam. Lumayan ya, Bu. Iya. Nah, jadi di sana ibu berapa banyak lah yang ibu pelajari kalau Iqra tuh? Kadang-kadang 3 halaman yang 3 penting halaman. ini yang penting kata dia sikit-sikit yang penting dapat gitu, daripada banyak-banyak pun dia bilang kamu nggak dapat begitu kan, di sela-sela kegiatan di luar ini kan, di luar kerja begitu. Karena kadang-kadang juga Mbak Ayura sekarang nih kita pendidik juga banyak sekali aktivitas di luar kan sekarang gini ya. Nah, jadi sempat-sempat kadang mau tidur itu sambil baca. Nah, ngulang lagi ya, Bu ngulang ya. lagi, catat lagi. Sempatnya kadang-kadang juga di sekolah itu belajar buku panduan sholat dilihat lagi, begitu udah benar belum sambil jam Masya istirahat Allah, sambil luar baca biasa ya, Bu ya. Iya. Jadi kalau buku Iqra sama panduan sholat tuh memang selalu ada di tas saya tuh. Iya. Udah melengkapi dah itu ya sehari-hari. Iya. Nah, setelah masuk Islam ibu juga udah menghafal beberapa surah ya, Bu ya. Nah, apa sih surah favorit yang paling mengena banget di hati ibu nih? Nah, surah yang paling mengena di hati ibu yaitu Al-Ikhlas. Oh, nah, iya? di situ tentang keesaan Allah, Masya Allah. maha besarnya Allah, Iya. bahwa di situ dikatakan bahwa Allah itu adalah esa, kemudian tidak beranak dan diberanakkan. Oh iya, boleh nggak nih Bu bacain sedikit surah Al-Ikhlas? Boleh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, indah banget ya rasanya, hati juga ikut tersentuh gitu denger ibu baca Quran. Iya. Masya Allah. Jadi kan banyak juga nih teman-teman mu'alaf di luar sana yang seperjuangan, mungkin senasib juga nih dengan ibu. Apa pesan dari Ibu Maryam untuk teman-teman mu'alaf lainnya? Baiklah, untuk teman-teman yang mu'alaf lainnya, jangan bersedih ketika kita mungkin merasa dijauhi, dibuang oleh keluarga, karena kita udah di muslim ini banyak sekali yang merangkul kita begitu kan. Mereka tidak mengiming-imingi seperti yang dituduhkan. Nah, mungkin kita diberi harta, diberi ini, tidak sama sekali. Yakinlah bahwa selalu ada jalan dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita semakin kuat. Kemudian untuk teman-teman juga ketika sudah memutuskan untuk menjadi seorang muslim, jangan lupakan sholatnya. Kemudian juga kalau bisa dari berpakaian juga sekarang sudah mulai ditunjukkan bahwa kita seorang muslim. Iya. Nggak terasa juga nih Ibu ya, udah dari tadi kita juga udah nanya-nanya banyak Iya, tentang Kak ibu Ira. nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, sangat menginspirasi sekali. Semoga juga banyak teman-teman nih yang juga ikut tertarik dengan Islam. Ya, semoga ibu tetap istiqomah di jalan Islam. Allah mudahkan semua Amin, urusannya. amin, ya Rabbal alamin. Amin. Oke, itu dulu obrolan kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga podcast ini menjadi manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.